Saya melihat aksi kekerasan dalam rumah tangga. Seorang wanita cantik, namun kerap dipukuli. Saya memilih angka kelahiran nomor 27. Nuryanti, wanita cantik kelahiran tanggal 27, meninggalkan tunangannya demi pria lain. Disakiti oleh suami pilihannya sendiri dan memiliki cincin misterius yang diberikan suaminya. Karma buruk apa yang akan terjadi di hidupnya? Saya melihat Mbak Nuryanti ada gambaran satu sosok wajah tapi dibelah dua. Yang satunya wajah manusia, tetapi yang satunya sosok lain. Sayang, gimana persiapan pernikahan kita? Tinggal seminggu lagi loh. Ya, pokoknya kamu tenang aja. Semua udah diatur sama keluarga aku. Keluarga kamu tinggal datang, terus tinggal ijab kabul deh. Ada apa nih? Pakai banyak tanya. Mana duit lo? Gak ada. Ceweknya cantik juga nih. Halo. Jangan gue bicara. Tolong! Lepasin! Berani-beraninya ikut campur urusan kita. Hajar! Kabur. Ayo. Kalian nggak apa-apa? Makasih ya udah nolongin kita. Nggak apa-apa kok. Kalau mau pulang, biar aku anterin ya. Nggak usah mas. Nanti malah ngeropetin. Alah, udah ikut aja. Tadi ada preman aja kamu nggak bisa jagain aku. Nih ikut dia. Yuk. Aldi, kamu tuh gimana sih? Kamu sama sekali nggak bisa ngelindungin aku. Hampir aja tadi aku dibawa sama preman-preman itu. Nur, maafin aku ya. Tadi aku gak bisa lindungin kamu. Minta maaf. Ini aja belum nikah, gimana kita nikah nanti? Jangan-jangan kau nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah Nur, jangan bahas itu terus. Malu. Malu. Kau lebih pentingin malu daripada mikirin perasaan aku. Iya. Bukan gitu maksud aku. Lalu apa? Aku nggak mau tahu. Pokoknya aku mau kita putus. Apa? Putus? Enak aja mau putusin aku. Aku nggak bisa ya hidup sama orang yang nggak bisa ngelindungin aku. Diam. Kamu dari tadi ngoceh marahin aku. Ini mobil orang, Nur. Kamu berani mentak aku? Iya. Kenapa Jangan sih kamu sentuh loncat-loncat? Yaudah biar gue yang gendong ya. Pulang juga kamu. Bapak sudah nunggu kamu dari tadi. Kenapa kepala kamu? Jatuh dari mobil, Pak. Jatuh dari mobil? Siapa kamu? Kamu yang ngajak pergi anak saya, sampai anak saya jatuh. Kamu mengurus hidup anak saya? Pak, udah Pak. Justru dia yang nolong aku. Tuh kan, kamu sakit. Kamu kenapa nggak bilang sih sama aku kalau kamu sakit? Kamu tahu dari mana aku sakit? Aku tanya sama teman kamu di toko, katanya kamu habis kecelakaan. Makanya aku langsung ke sini. Iya, aku sama pacar aku loh. Aku kenalin ya. Sayang.
sesuatu sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku tuh cinta banget sama kamu. Aku tahu kamu suka juga kan sama aku. Nur, kita kabur yuk. Enggak, tapi kamu kan pacar sahabat aku. Oh, aku tuh gimana ya? Udah bosan sama dia. Kalau kamu mau, malam ini juga kamu ikut aku kabur. Nur, ini cincin buat kamu. Ini sebagai tanda kalau aku itu benar-benar cinta sama kamu. Nuryanti, ikutlah denganku. Dengarkan kata hatiku. Batalkan pernikahanmu demi aku. Gimana? Kamu mau kabur sama aku kan malam ini? Iya, aku mau. Akan menikah itu kurang dari seminggu. Masya Allah. Seminggu kita sudah harus menikah, tapi berhubung saya sudah kenal sama suami saya yang ini, akhirnya semuanya batal. Ya Allah. Batal dan... Pak, Pak, Ada apa? Nur, Pak. Kenapa, Nur? Nur hilang. Kemana dia kabur? Aduh, gimana saya mesti jelasin ke Aldi dan keluarganya kalau kayak gini? Begini Pak Teddy, Nur kabur. Dia pergi dari rumah ini. Dan saya nggak tahu kemana dia pergi dan sama siapa. Bener Pak Teddy, saya nggak tahu. Pak, kalian pikir pernikahan ini main-main? Semua undangan sudah saya sebar. Mau ditaruh di mana muka saya ini Pak Bondan? Iya Pak Teddy. Sabar, Pak. Saya benar-benar minta maaf Pak. Karena saya memang nggak tahu kemana anak saya pergi. Kami juga kecewa atas perlakuan anak saya. Kita cari Nuryati sama-sama, Bu. Kami sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahan ini. Saya sumpahin anak ibu, Nuryanti nggak akan bahagia selamanya. Ayo, pernikahan ini batal. Rois? Rois! Rois, buka pintunya! Apa-apaan sih kamu? Kok lama banget sih buka pintunya aja? Kamu ngapain sih datang-datang marah-marah? Hah? Apa sih kamu mau ngapain? Kenapa aku nggak boleh masuk? Udah nggak usah masuk. Oh, jangan-jangan di dalam ada wanita lain ya? Awas! Jangan masuk. Riana. Heh, sini dong. Jadi selama ini lo selingkuh sama Rois? Lo itu teman gue, Nur. Lo itu sahabat gue. Nah, tapi kenapa kamu tega sama aku, Nur? Kamu itu jahat, tau nggak? Riana, maafin aku ya Riana ya. Maaf gak gampang. Kamu nggak tahu gimana perasaan aku sekarang, Nur. Aduh. Kamu bikin malu keluarga ya? Dari awal saya sudah curiga sama kamu. Kalau kamu itu punya niat jahat sama anak saya. Dan kamu harus bertanggung jawab. Gara-gara kamu bawa kabur Nuryanti, pernikahannya gagal. Dan mereka minta ganti rugi semuanya. Baik, Bu. Saya akan bertanggung jawab. Dan saya akan mengganti semua biaya pernikahan. Tanggung jawab kamu lebih besar daripada hanya sekedar ganti rugi. Kamu sudah bawa anak saya ke tempat kamu. Saya nggak mau tahu. Kamu harus nikahin anak saya. Saya terima nikah dan kawinnya Nuryanti binti Bondan Laksono dengan mas kawin uang 2 juta rupiah tunai. Terima kasih, Sah. Sah. Alhamdulillah. Pernikahan ini nggak sah. Gua nggak terima. Apaan nih? Ngajar lu ya.
Udah. Cuma, Nuryanti sudah jadi istri orang. Tega ya kamu, Nur. Kamu gak tahu kalau aku cinta sama dia. Tapi kamu tega sama aku sih, Nur. Aku benci banget sama kamu, Nur. Pernikahan sudah terlaksana. Dan sekarang, kalian pergi sejauh-jauhnya dan jangan pernah kembali lagi. Kalian cuma bisanya bikin malu keluarga. Kenapa sih nangis mulu? Hah? Kamu nyesel nikah sama aku? Iya. Oh jangan-jangan kamu cinta sama Aldi. Kalau kamu masih cinta sama Aldi, pergi sana. Kamu nikah sama dia. Enggak, Bang. Aku gak nyesel nikah sama kamu. Tapi semenjak kita nikah banyak banget air mata, tau nggak? Malah alasan. Bang, Bang, kamu kemana aja sih? Dari kemarin aku nggak pulang-pulang. Kamu denger ya? Aku paling nggak suka kalau ditanya-tanya. Loh, aku kan istri kamu, kita udah nikah. Aku berhak tahu kamu kemana. Bang, kamu kemana sih? Aku mau pergi. Iya, aku ikut. Nggak usah, kamu nggak usah ikut. Aku ikut ah. Nggak usah. Aku ikut, kamu kemana? Yaudahlah, buruan. Ayo buruan. Mas, ini tempat apaan sih? Kamu bawa aku kemana ini? Pakai nanya segala lagi kamu. Aku datang ke sini mau cari ilmu, tahu nggak? Ilmu? Ilmu pelet maksud kamu? Iya. Jadi selama ini kamu pelet aku supaya aku mau nikah sama kamu. Sedangkan kamu tahu aku udah mau nikah sama Aldi. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ini tempat sakral. Sakral apaan? Ini tempat jin buat buang anak, tau nggak? Hati-hati kalau ngomong ya. Nur, awas ya kalau kamu ngomong sembarangan lagi. Ini bisa bahaya. Bisa habis kamu. Kamu pengen tahu ini tempat apa? Udah lihat kan? Makanya hati-hati kalau ngomong. Jangan sembarangan kamu. Halo? Iya, aku juga kangen sama kamu. Kamu tunggu ya. Aku kesana sekarang. Kita selama 5 tahun berumah tangga itu nggak harmonis. Sebelum kita punya anak tuh selalu cekcok dan cekcok. Dan sampai akhirnya kita memilih untuk pisah. Pisah ranjang selama 4 bulan. Kamu malam ini cantik deh. Masa? Iya. Beneran? Serius, beneran. Ray, Riana, apa ini? Kamu mau ngerebut suami aku? Apa? Kamu nggak salah dengar nih. Bukannya kamu ya yang udah ngerebut calon suaminya aku. Iya, tapi sekarang Bang Roy sudah resmi jadi suami aku. Anggap aja semua ini balasan buat kamu. Kurang ajar kamu. Udah, pasti.
Kamu kenapa belain dia daripada aku yang istri kamu? Iya, aku belain dia karena aku cinta sama dia. Aku nikah sama kamu itu bukan karena cinta, tapi karena penasaran. Ya kan? Kamu lihat sendiri kan, karma buruk itu berlaku buat orang kelakuan buruk kayak kamu. Kamunya aja yang masih gak bisa move on. Karena sekarang Bang Roy sudah resmi jadi suami aku. Jadi karma buruk itu ada di kamu, bukan di aku. Ayo pulang. Pulang. Bang, pokoknya aku minta cerai sama kamu. Udah gak kuat diperlakukan kayak gini sama kamu. Oke, mulai sekarang kita pisah. Percuma juga nikah sama kamu. Kamu nggak bisa ngasih aku anak. Jangan-jangan kamu nggak bisa punya anak. Ayo, pergi dari sini. Oh iya, cincinnya sini. Balikin ke aku. Gak mau, Bang. Aku gak mau balikin ini cincin pernikahan kita. Udah amat, sini. Sini cincin ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Cepetan. Dia setuju untuk cerai sama saya, pisah sama saya. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia membujuk saya lagi. Dan akhirnya saya terkenal lagi. Nggak tahu kenapa saya jadi mau gitu. Padahal udah berkali-kali dia nyakitin saya. Tapi tetap hati saya tuh kayak nggak bisa lupa gitu sama dia. Nggak bisa lepas gitu sama dia. Nur, ayo pulang. Enggak. Aku nggak mau ikut pulang lagi sama kamu. Kamu tuh cuma menyiksa aku, tau nggak? Nur, aku minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Aku sadar, Nur. Aku nggak bisa tanpa kamu. 4 bulan pisah sama kamu. Aku tersiksa, Nur. Kamu tersiksa karena kamu nggak bisa nyiksa aku, ya kan? Nur, tolong kamu percaya sama aku. Aku udah berubah sekarang. Aku nggak ngelihat kamu udah berubah. Ayo dong, Nur, kita pulang, ayo. Lepasin nggak? Kalau nggak aku teriak. Jin pengasihan, datanglah. Rayu istriku, supaya mau kembali padaku. Cintamu hanya untuk Royce. Mata hatimu tertutup untuk semua. Dan hanya terbuka untuk Royce seorang. Ayo, Nur. Kita pulang. Tapi kamu janji ya, jangan ulangin lagi. Jangan sakitin aku lagi ya. Ya, aku janji sama kamu. Aku nggak bakalan nyakitin kamu dan nggak bakalan marah-marah lagi. Kalau kamu nggak percaya, aku bakal ajak kamu ke rumah orang tua aku. Supaya kamu yakin kalau aku beneran mau balikan sama kamu. Masakan apa ini? Rasanya kok kayak air laut begini? Enggak ah, tadi aku udah cobain kok. Rasanya pas. Lidah kamu aja yang nggak normal ya. Nggak bisa nyicipin rasa masakan dengan pas. Heran sama Rois. Istri seperti ini aja masih dipertahankan. Beda banget sama Riana. Sudah cantik, pintar masak. Maunya saya itu, dia yang jadi menantu saya, bukan kamu. Aduh, panas Bu. Lebay kamu, kesiram sayur aja pakai. Sakit Bu. Sampai kapanpun, saya nggak sudi kamu jadi menantu saya. Baca apaan kamu? Nggak apa-apa. Coba lihat. Apaan sih? Nggak apa-apa nggak. Riana, cuma kamu perempuan yang aku cinta. Aku nggak bisa ngelupain kamu. Aku nikah dengan Nurianti karena terpaksa. Aku sama sekali nggak bahagia. Aku juga nggak sudi punya anak dari Nurianti. Kamu masih cinta. Kamu masih sayang sama Riana. Kamu udah gak cinta sama aku. Kenapa kamu masih suruh aku bertahan sama kamu? Kenapa kamu nikahin aja dia?
Udahlah, kamu gak usah nyolot dulu ya. Ini aku jelasin. Surat ini udah lama banget aku kirim ke Riana. Waktu kita baru-baru nikah. Aku juga nggak tahu, sekarang dia balikin ke aku. Tapi udahlah, gak usah dibahas lagi. Nggak penting. Kamu tuh sama sekali gak hargain aku sebagai istri kamu, tau gak? Bahkan ibu kamu lebih pentingin Riana daripada aku. Untuk apa aku masih di sini? Kamu pergi? Pergi aja sana. Hah? Emang aku pikirin? Aku udah baik-baik, kamu gak mau denger. Curiga terus. Udah sana pergi. Yang jauh sekalian. Kalau Bang Royce beneran cinta aku, seharusnya dia menahan kepergian aku. Tapi ini malah ngusir aku. Ngapain kamu kesini? Tenang, gue kesini cuma ngunjukin ini doang kok. Ini tuh surat dari Mas Rois. Bahwa sesungguhnya tuh Mas Rois cuma cintanya sama gue, bukan sama lu. Ya? Terus maksud kamu apa? Gini loh, lu kan udah tahu kalau Mas Rois tuh nggak pernah cinta sama lu. Nah, gue minta sama lu nggak usah deh harap-harap Mas Rois lagi. Karena Mas Rois itu cuma cintanya sama gue. Dan dari dulu, Mas Rois itu milik gue. Ngerti lo? Dengar ya, kalau Bang Royce udah gak cinta sama aku, dia gak akan pernah ngajakin aku balikan lagi. Kenapa dia gak langsung nikahin kamu aja dan ceraiin aku? Kamunya aja yang masih berharap sama Bang Royce. Kurang ajar kamu. Jangan kamu pikir aku takut ya sama kamu. Nur, kita buktiin siapa yang pantas dapetin Mas Rois. Sekarang kamu pergi. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi ya. Pergi! Nur, muka kamu kenapa, Nur? Kok kayak ditonjokin orang? Iya, aku berantem sama Riana. Gara-gara surat yang kamu kasih ke dia. Riana nyamperin kamu? Surat itu kamu yang tulis, Bang. Kamu bilang kamu nikahin aku karena terpaksa. Kamu bilang sama dia, kamu gak mau punya keturunan dari aku. Maafin aku, Nur. Tapi kamu juga tahu kan, surat itu udah lama banget aku kirim ke Riana. Tapi tetap aja, Riana masih berharap sama kamu. Sebelum dia berhasil dapetin kamu, Mas. Enggak, Nur. Aku cuma mau kamu. Aku mau balikan lagi sama kamu. Gak. Aku gak mau balikan lagi sama kamu. Aku mau lepas dari bayang-bayang kamu dan Riana. Aku mau hidup aku tenang. Lepasin! Tolong! Sendirian aja. Udah abang temenin ya. Lepasin nggak? Jangan kurang ajar ya. Ah! Ah! Lihat! Dasar preman kampung, pecundang. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nggak baik, malam segini perempuan jalan sendirian. Makasih ya kamu udah nolongin aku. Aku anter ya. Ya. Maaf ya, aku cuma bisa antar sampai sini. Iya nggak apa-apa kok. Aku justru makasih banget sama kamu. Udah 5 tahun ya kita nggak ketemu. Aku nggak nyangka loh, kamu bisa ngelawan preman tadi. Kebetulan aku udah belajar bela diri untuk melindungi istri aku dan anak aku. Oh, jadi sekarang kamu udah punya istri sama anak? Alhamdulillah. Sayang sekali, aku belum dikaruniai seorang anak. Ngapain ganggu istri gue? Hah? Bang jangan emosi. Dia nggak salah apa-apa, dia mau nolong aku. Apaan lo? Wahai jin yang bersemayam dalam tubuhku, keluarlah, bantu aku. Bang, hati-hati. Bang Royce kerasukan jinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bang Ali, aku mohon jangan sakitin Bang Royce lagi. Bukan karena dia teman aku, udah aku habisin kamu. Aku peringat kamu ya, jaga istrimu dengan baik. Bang, aku obatin luka kamu ya. Awas kesal perhatian kamu ya. Bilang aja kamu suka aku begini. Aku beneran mau ngobatin luka abang. Aku tahu ya, Nur. Kamu itu masih cinta sama mantan tunangan kamu itu. Di belakang aku, kamu pasti selingkuh sama dia. Demi Allah, aku nggak selingkuh, Bang. Tadi aja aku ketemu tuh nggak sengaja. Alah, bohong. Pasti kamu selingkuh, kan? Hah? Aku pikir kamu mau berubah, Bang. Tapi nyatanya apa? Kamu masih tetap kasar sama aku. Ya, aku begini. Itu gara-gara kamu. Kalau kamu nggak selingkuh, aku nggak bakal marah sama kamu. Lepasin, Bang. Kejam banget suami kamu, Nur. Mungkin ini balasan karena udah bikin bapak sama ibu malu pada saat mau menikah dengan Bang Aldi. Iya, tapi perbuatan suami kami itu nggak bisa dimaafkan. Nur. Mau apa kamu? Jangan, Pak. Nanti jin di tubuh Bang Royce ngamuk. Mau apa kamu kesini? Saya mau jemput istri saya, Pak. Aku nggak mau. Kamu cuma nyiksa aku aja, tau nggak? Aku minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Berapa kali kamu minta maaf, kamu bilang hilaf, tapi kamu lakuin lagi. Suami macam apa kamu? Misalnya kamu nyiksa aja, bukan ngelindungin. Saya muak lihat kamu. Pergi kamu dari sini. Enggak, Bu. Saya mau pergi, tapi harus sama Nur. Dia istri saya yang sah. Saya nggak sudi punya menantu macam kamu. Lebih baik kamu pisah dari anak saya. Ayo cepat pergi. Nur udah gak suka sama kamu lagi. Baik. Saya akan pergi. Tapi saya minta waktu untuk ngomong sama Nur bentar. Ayo, Nur. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Aku nggak mau ngomong lama-lama sama kamu. Nur, kita baikan ya. Kita hidup sama-sama lagi, ya? Aku nggak mau. Kamu masih nggak ngerti juga apa yang aku omongin dan ibu dan bapak aku omongin. Wahai jin yang bersemayam dalam tubuhku, keluarlah, bantu aku. Cintai Royce kembali, kembalilah padanya. Aku butakan kata hatimu agar menerima Royce kembali. Bang Royce. Masih sampai sekarang, tetapi saya ingin menggambarkan sesuatu. Dan boleh Robi, saya ingin mengetahui cincin yang ada di jari manisnya Robi. Oke, boleh saya pinjam? Apa itu? Cincin dari suami saya, cuman nggak tahu itu apa. Ini bukan cincin kawin? Bukan. Belum pernah copot dari jari? Itu belum pernah dicoba. Baru ini? Baru ini sebenarnya. Masya Allah. Iya, baru ini. Wow. Apa yang Roy lihat? Iya. Pelet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rianti. Bapak, Ibu, tumben datang ke sini. Ada apa? Nur, walaupun dulu ibu sama bapak pernah ngomong tidak peduli sama kamu sejak kamu milih Royce, tapi namanya orang tua, Nak, tetap mikirin kamu. Maafin aku, Pak, Bu. Aku selalu aja buat Bapak sama Ibu ribet. Iya. Kami heran. Kenapa kamu mau kembali lagi sama suami kamu yang nggak bener itu?
Kami curiga. Jangan-jangan Royce pakai sesuatu yang bikin kamu nempel terus sama Royce. Mbah, langsung aja terawang, Mbah. Apa yang terjadi sama anak saya? Ada asap hitam di dalam cincin itu, Nurianti. Artinya itu ada aura yang negatif di dalam cincin itu. Dan sekarang coba kamu lepaskan cincin itu. Gak bisa, Bu. Coba Ibu. Susah, Pak. Coba, Pak. Bapak. Nggak bisa juga, Bu. Nggak bisa, Mbak. Hei, pergi kamu dari kehidupan Nurianti. Sekarang juga, pergi. Kamu pikir kamu siapa seenaknya suruh saya? Maaf, Pak, Bu, saya gagal. Saya tidak bisa mengusir jin sehat itu, Pak. Maaf, Pak. Kamu tadi dari mana? Habis dari pabrik. Oh, Bang Royce, bukannya kamu kerja pabrik garmen? Ngapain kamu sini? Godain suami orang. Suka-suka aku dong. Lagian Mas Royce-nya juga suka sama aku. Ya kan, sayang? Emang dasar nggak tahu diri lo ya? Sini kamu. Sini. Apa-apaan sih kamu, ha? Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Dia itu kerja di sini. Aku nggak selingkuh sama dia. Kalau dia kerja di sini, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Buat apa? Emang penting? Aku yakin dia tuh sengaja kerja di sini supaya bisa mesra-mesraan sama kamu. Kamu memang keterlaluan, tau gak, Mas? Aku udah gak kuat lagi sama kamu. Kamu berkali-kali janji sama aku. Tapi kamu terus sakitin aku. Kamu gak ngerti perasaan aku. Kamu jahat, tau gak? Malu aja. Wahai jin pelet, keluarlah. Ada tugas penting untuk. Apa yang Tuan inginkan? Lunakan hati Nurianti supaya mau aku perlakukan seperti apa. Baiklah, Tuan. Wahai Nurianti, tak apalah kau diduakan Tuanku Royce. Aku buat hatimu lunak, penuh cinta dan maaf buat Tuanku Royce. Walaupun kamu udah berkali-kali nyakitin aku udah gak pernah bisa benci lagi sama kamu, Mas. Jangan-jangan emang bener kamu tuh melet aku. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Siapa bilang aku melet kamu? Hah? Ada buktinya nggak? Ada orang pintar yang datang ke rumah. Dia ngasih tahu kalau cincin ini nggak bisa dilepas. Ibu sama bapak ngomong sama aku. Ya udah, kita buktiin ucapan kamu. Buka cincin. Jin pelet, biarkan cincin itu lepas dari tangan Nurianti. Dan biarkan dia tetap cinta aku setengah-setengah. Cinta buta. Baiklah, Tuan. Tuh, gampang kan ngelepasnya? Jadi ngapain aku melet kamu coba? Nggak dipelet juga kamu cinta mati sama aku. Dan sekarang kamu pakai lagi. Itu cincin biasa. Cincin ini supaya kamu tuh selalu inget sama aku. Pakai. Bener juga. Aku masih tetap cinta sama Mas Royce. Walaupun cincin ini udah aku lepas. Ya udah, sekarang mau pulang. Aku mau kerja lagi. Pak Bos mana sih? Jam segini nggak nongol-nongol. Katanya mau minta diantarin ke tempat meeting. Lo apa-apaan? Lo ngapain dorong gua? Gak usah pura-pura nggak ada dosa lu ya. Orang tua Nurianti udah cerita semua ke gua. Kalau lu pakai cara kotor.
Dan yang gak bisa gue terima, lu udah sia-siain Nuryanti. Tolong! 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 Security! Apa ini? Apa ini? Apa? Kamu siapa? Bikin keributan di sini. Ayo pergi! Dia juga, saya membocorkan rahasia dari kamu ya. Saya merasa bahwa dia sebenarnya juga cinta buta. Dan dia itu tidak bisa melepaskan. Jadi ada faktor itu juga, Robi dan Tata. Nur! Nuryanti! Nur! Kamu, lihat. Ini semua luka gara-gara Aldi. Kok bisa, Bang? Emang apa yang terjadi? Kamu nggak usah pura-pura ya. Bilang aja kamu senang aku luka begini. Iya, kamu kan yang ngelapor sama Aldi. Hah? Kamu selingkuh sama dia? Enggak, Bang. Aku berani sumpah aku gak selingkuh sama Aldi. Malah gak usah alasan. Sekarang kamu jawab dengan jujur. Kamu cinta sama aku nggak? Hah? Aku cuma cinta sama kamu, Bang. Tapi kalau kamu terus-terusan sakitin aku kayak gini, aku gak kuat. Aku sakit. Sekarang aku tanya sama kamu, apa kamu cinta sama aku? Enggak. Kalau kamu gak cinta sama aku, kenapa kamu nikahin aku? Kamu tahu, kamu yang cinta mati sama aku. Aku itu cuma manfaatin kamu doang, ngerti? Aku cuma penasaran sama kamu. Sekarang kamu dengerin aku ya. Aku minta sama kamu, jangan pernah sekali lagi kamu datang ke kantor aku. Awas ya, jangan pernah bikin malu lagi di kantor. Rois, keluar kamu! Rois! 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 Woi, Rois! Ada apa ini? Hah? Rois, mana perempuan itu? Hah? Mana? Kami tahu kamu suka memasukkan perempuan yang bukan istrimu. Hah? Kampung kami tidak mau tercemari oleh perbuatan busukmu. Diam ya, jangan sembarang kalau ngomong. Saya bisa menuntut bapak-bapak dan ibu-ibu karena memfitnah saya. Alah, itu alasan. Bu, geledah, Bu, geledah. Ayo, Bu, geledah, Bu. Geledah setiap sudut, Bu. Nah, ini buktinya. Mau ngomong apa kamu? Mau ngelak apa? Ya udah, ayo. Maaf, Mas Rois, maaf. Kami merepotkan Mas Rois. Iya, Pak Rois. Kami minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Pergi. Mari, Pak Rois. Ya, permisi Mas Rois. Untung ada jin yang bantuin aku. Makasih, kalian sudah membantu aku membungkam mulut-mulut warga. Kami akan mematuhi semua perintah Tuhan. Asal Tuhan tidak menceraikan Nuryanti. Kenapa emang? Nuryanti tidak akan bisa lepas dari genggaman Tuhan. Karena kami sangat menyukai istri Tuhan. Aku yakin Bang Rois pasti pakai pelet untuk memikat aku. Robi, iya. Kamu aneh nggak dengan kenapa batunya ada dua? Saya di sini melihat ada dua makhluk justru yang digambarkan. Karena itu akan mengikat selamanya, Robi. Rois? Siapa ya?
Aku Mawar, temennya sama kamu. Masa kamu lupa sih? Mawar? Oh, Mawar yang dulu pernah aku taksir ya? Oh iya, aku ingat dulu kamu paling cantik kan di kelas. Makanya aku suka sama kamu. Wah, kamu makin cantik aja sekarang. Jangan raya-raya gitu dong. Aku jadi GR tahu. Nanti kalau kedengeran istri kamu gimana? Tenang aja, bentar lagi nih, dia bakal nggak ada. Nggak ada. Maksud kamu? Kamu cerain dia? Iya dong. Sebentar lagi dia bakal lenyap di dunia ini. Makasih ya, acting kamu sangat bagus. Sampai Mas Royce percaya kalau dia itu teman SMA-nya. Nih buat kamu. Makasih. Bu, Pak. Ada masalah apa lagi kalian berdua? Aku mau Bang Royce ngomong sama ibu dan bapak tentang kejelasan hubungan kita, rujuk atau cerai. Saya mau rujuk, Pak. Enggak, aku mau cerai. Aku punya bukti. Bang Royce selingkuh sama Riana dan wanita-wanita lain. Bahkan parahnya lagi dia sempat mau menyiapkan aku. Dan Bang Royce sempat bersekutu dengan jin-jin. Dia ngasih makan tulang-tulang darah-darah binatang, Bu. Nih lihat, Bu. Mana Jin? Hah? Nggak ada tuh. Jangan fitnah dong. Jin emang nggak kelihatan di kamera, Bang. Tapi aku tahu kalau aku dipelet sama Bang Royce. Tuanku, Nurianti adalah kesayangan kamu. Jangan pernah Tuhan untuk menceraikannya. Nur, aku berani sumpah sama kamu ya. Aku sama Riana itu nggak ada hubungan apa-apa. Dan aku nggak pernah melihara jin. Aku nggak pernah melihat kamu. Apalagi mau melenyapkan kamu. Gini deh, aku ngomong sama temen aku Mawar, kalau sampai kita berdua cerai, kamu tuh bakalan lenyap. Dan aku nggak mau, Nur. Alah, udah deh, nggak usah ngeles lagi ya. Semua yang ada di video ini tuh udah jelas. Kalau kamu tuh selingkuh. Kamu apaan sih? Kan kamu yang selingkuh sama Aldi. Kenapa nuduh aku sih? Aku nggak pernah selingkuh ya. Jin Pelet, tolong pengaruhi istriku supaya selamanya mau hidup denganku. Nurianti, kau hanya mencintai Tuanku Royce. Kembalilah padanya. Kembalilah. Aku mau balikan lagi sama Bang Royce. Tapi Bang Royce harus janji sama aku. Harus setia sama aku. Iya, aku janji sama kamu. Aku nggak mau pisah lagi, Bang. Aku juga udah capek. Tapi kalau salah satu dari kita ada yang ingkar, ini bisa celaka. Oke. Mbah, tolong keluarin dulu 2 jin yang ada di dalam tubuh saya, Mbah. Saya mau ngomong sesuatu sama Mbah, tapi saya nggak mau mereka dengar. Baiklah. Sekarang sudah aman. Jin itu sudah saya masukkan ke dalam botol. Apa yang akan kamu sampaikan kepada saya? Begini, Mbah. Ternyata 2 jin itu suka sama istri saya, Mbah. Mereka nggak mau kalau saya cerai sama istri saya. Padahal kan saya pengen banget nikah sama mantan pacar saya, Mbah. Namanya Riana. Tapi gara-gara mereka, ya saya nggak bisa nikah. Mbah, bisa nggak bikin istri saya itu ngelanggar janjinya sendiri? Bikin dia ngelakuin kesalahan, Mbah. Jadi kan dia bisa celaka tuh, Mbah. Kalau dia mati, Mbah, ya otomatis saya bisa cerai sama dia tanpa cerai pengadilan, Mbah. Artinya istri kamu harus meninggal supaya kamu pisah dan 2 jin itu tidak bisa macam-macam lagi sama kamu. Iya, betul, Mbah. Makhluknya seperti apa yang Roy lihat dari 2 batu di dalam cincin ini, Roy? Seorang perempuan dan sesosok jin
yang telinganya? Ya, telinganya panjang dan saya melihat darah-darah di sini. Mbak Nur, aku mau nanya. Ini nggak pernah Mbak copot-copot apa pesan dari dia? Pesan dari dia suruh pakai terus. Jangan dicopot. Iya, sebenarnya kata dia, enggak, ini bukan cincin apa-apa, cuman cincin ini biar kalau kamu keluar rumah, biar kamu selalu ingat sama saya. Dia bilang begitu. Baik. Iya. Dia aja ngebohongin kamu dengan selingkuh lagi. Masa hal kayak gitu kamu percaya juga? Ya maksud saya kan namanya. Iya. Kalau Tapi bisa, sekarang sudah tahu ya, Roy melihat sesuatu di sini. Dan saya juga nggak yakin ini emas. Nur, kenapa Nur? Kenapa? Ya aku lihat ada makhluk gede hitam di sini. Udahlah, kamu tenang dulu. Itu cuma halusinasi kali. Enggak, Mas, enggak. Aku yakin aku lihat, aku nggak berhalusinasi. Udah, mending kamu istirahat lagi ya. Nur, Ya? tangan kamu kok berdarah? Kenapa? Mana? Itu. Oh iya. Kenapa ya? Tapi nggak sakit kok, Bang. Yaudah deh, aku lepas cincinnya aja. Sobek darahnya. Katakan kepada Nuryanti agar dia tidak mau melepas cincinnya. Jangan. Cincinnya jangan dilepas ya. Kamu pakai aja. Itu kan pemberian dari aku, jadi kamu harus jaga, ya? Ih, tapi baik darahnya. Yaudah nggak apa-apa, ntar dilap, ya. Kalau gitu, aku berangkat kerja dulu. Sayang, aku hamil loh. Kamu serius hamil? Iya, kamu senang kan? Kamu pengen punya anak dari aku kan, Mas? Sekarang semua impianmu terwujud, Mas. Pokoknya aku janji sama kamu, aku akan segera nikahin kamu. Mas, aku nggak mau Mas jadi istri kedua. Aku maunya jadi satu-satunya istri buat kamu, Mas. Pokoknya sebelum kita nikah, Mas, kamu harus ceraiin Nuryanti. Awas saja, kalau kamu sampai ceraikan Nuryanti, kamu bakal celaka. Mudah-mudahan anak kita baik-baik aja ya, dan sehat. Semoga aja mirip aku. Amin. Bang Roy! Riana! Ngapain kamu di sini? Hah? Jawab, Mas! Jawab! Hah? Apa dia hamil sama kamu? Iya? Iya Nur. Ini anak aku. Aku sama Riana udah nikah. Dan mulai sekarang, dia berhak tinggal sama aku juga. Nikah kamu bilang? Aku ini masih istri sah kamu, tau nggak? Kalian nggak bisa nikah seenaknya tanpa seizin aku. Kenapa nggak bisa? Hah? Bisa dong, karena sebentar lagi aku bakal nyerahin kamu. Aku nggak mau kamu ceraiin. Lapar. Lepas. Mas, perut aku sakit banget, Mas. Sendirian aja nih. Kayaknya lagi patah hati. Lah, ngapain mikirin cowok yang udah ninggalin kamu? Mendingan sama aku aja. Kita seneng-seneng. Kenalin. Namaku Riko. Nuryanti. Ibu!
Nur, kenapa kamu, Nak? Kamu ada apa, Nak? Siapa kamu? Kamu siapa? Nur, istighfar, Nur. Kamu peduli sama aku. Hidup aku udah bahagia. Ada apa dengan anak kita? Kenapa hidup aku menderita? Iya, seperti orang ketempelan. Kesurupan dia. Istighfar, Nur. Istighfar, Nak. Istighfar, Nak. Udah, yuk kita bawa masuk aja. Yuk. Nur, istighfar, Nur. Istighfar. Ayo, kita masuk aja. Maksud saya gini, kalian berdua tuh udah sama-sama melakukan perselingkuhan. Itu udah nggak sehat hubungannya. Udah nggak bisa diselamatkan. Sesuai permintaan Bapak dan Ibu, saya akan kembalikan Nuryanti. Dan itu artinya, sebentar lagi saya dan Nur bukan lagi suami istri. Kita tinggal tunggu surat resmi dari pengadilan. Enggak, aku nggak mau pisah sama kamu, Bang. Sabar, Nur. Ikhlasin aja, Nak. Karena urusan saya sudah selesai, saya mohon pamit. Enggak, Mas. Jangan tinggalin aku. Aku nggak mau. Ikhlasin, Nak. Nggak mau, Bu. Nur, sudahlah. Serahkan semua ini kepada Allah. Minta sama Allah. Suami yang baik hati, yang sayang sama kamu, yang bisa menjadi imam kamu. Sabar kamu ya, Nak, ya. Kelaskan dia pergi. Aku masih kepikiran sama Bang Royce. Tapi aku coba menata hidupku lagi. Walau agak susah, aku tahu nggak selamanya kita hidup dalam kesedihan. Tapi aku sedang berusaha untuk diriku sendiri keluar dari masa sedih.